Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Maria dan Coach Cynthia. Dan ibu-ibu hebat nih, Muscle Mom Squad. Wah, masih semangat Coach ya. Tapi menyambung tadi dokter, pertanyaan yang belum terjawab, fakta atau mitos sih, bahwa menopause kekuatan otot pada wanita menurun. Fakta atau mitos nih? Itu sebenarnya benar banget dok. Fakta? Betul, fakta. Nah, Kenapa, tapi sebenarnya bukan menopause-nya sendiri nih yang menyebabkan turun kekuatan ototnya, tapi karena hormon estrogennya. Karena setelah menopause kan kita tidak memproduksi hormon apapun lagi nih. Nah, hormon estrogen itu menurun, pada akhirnya tuh nggak bisa tuh mengikat protein sintesis lagi di otot. Nah, itu tuh nggak bisa, akhirnya turun, kemudian metabolisme menjadi lamban. Nah, makanya rata-rata kalau yang mereka udah menopause tuh masa otot tuh berkurang kira-kira 1-2% selama 1 tahunnya. Nah, which is kan kalau buat cewek bahaya banget kan. Benar. Gitu. Kalau misalnya cowok kan mungkin kayak apa itu ya? Kayak saya tidak paham gitu kan. Tapi kalau misalnya cewek banyak very kompleks banget sih sebenarnya, karena hormon estrogen itu menjadi kunci banget, dimana kalau misalnya hormon estrogen turun, protein sintesisnya berkurang, kemudian massa otot berkurang, sehingga kayak kehidupan sehari-hari pun pasti akan susah nih. Makanya kan dari Coach Cynthia tadi kan melakukan gerakan-gerakannya functional movement tuh bagus banget sih untuk melatih kekuatan otot. Benar. Tapi nggak ada yang terlambat karena masih bisa. Masih bisa dilatih ya? Betul. Tapi berhubungan dengan kekuatan otot, apa sih dampaknya kalau yang menurun? Nah, apalagi pada masa menopause ya? Betul. Ya? Nah, yang paling utama banget selain kayak misalnya masa ototnya menurun, kualitas hidup menjadi terganggu nih. Kualitas hidup kayak misalnya naik turun tangga susah, ngambil barang susah, kemudian kayak misalnya banyak kita kalau mengetahui kalau misalnya udah orang tua tuh sering jatuh tuh. Nah, itu karena tidak ada efek protektif dari si otot itu. Nah, makanya penting banget kekuatan otot itu untuk dilatih, karena biar aktivitas sehari-hari itu justru nggak dilihat menantang. Justru kan kita pengennya kalau sudah tua kita nggak pengen kita jompo kan. Kita pengen benar-benar kayak tetap aktif dan mandiri, bener loh. Tetap harus bisa. Tetap harus bisa melangsungkan kegiatan sehari-hari. Betul banget. Jadi sebagai wanita ya, betul. Ibu ya. Memasak Dan sebagainya. Iya betul. Nah, apa saja sih latihan-latihannya biasanya untuk kekuatan otot, apalagi pada wanita? Nah, biasanya latihan kekuatan otot itu resistance training nih, seperti yang Masa ibu-ibu ini lakukan, ya? ibu-ibu lakukan, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu di sini, luar biasa banget. Itu penting banget. Kemudian asupan proteinnya juga dok. Asupan protein menjadi crucial banget karena makanannya otot tuh protein. Jadi kita targetkan 1,2 sampai 2 kali berat badan, itu oke banget per harinya. Kemudian jangan lupa kualitas tidur Dijaga juga. betul, recovery itu penting banget sih. Iya. Nah, mungkin spill sedikit makanan protein apa dokter yang biasanya disarankan? Sebenarnya apapun protein hewani dan nabati itu oke banget. Kayak misalnya berat badanku sekitar 58, buletin deh 60. Jadi targetnya itu per hari aku harus makan paling nggak 2 kali berat badan. Jadi 120 gram per harinya. Per hari Seperti itu. protein. Protein saja. Nah, kadang-kadang PR-nya untuk para wanita sih memang makannya itu sih dok. Iya, karena udah latihan. Kalau kita betul. tidak diimbangi dengan asupan nutrisi, bisa juga nggak berkembang ya. Betul sekali itu, ya. betul. Tapi ini udah mulai, tapi tetap semangat nih. Nah, pemirsa, aku akan tanya nih testimoni dari para ibu-ibu hebat nih. Ini dengan ibu siapa, maaf? Saya dengan Diana. Bu Diana ya. Salah satu anggota dari Muscle Mom Squad. Nah, testimoninya nih, pemirsa mungkin ingin tahu setelah ikut komunitas ini, apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu kita jadi lebih sehat, Ya. tidak mudah capek, dan merasa kalau otot-otot kita tuh jadi lebih kuat. Lebih kuat ya. Jadi untuk melaksanakan aktivitas fisik setiap hari lebih enak ya? Lebih enak. Oke. Tetap semangat. Jadi pingin terus ikut ini ya, komunitas ini ya? Terus, dong. Tiap hari ya latihan? Enggak sih, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Cukup ya? Pas banget. Oke, tetap semangat Bu Diana. Dokter, kita tetap ngobrol nih. Nah, ini ada fakta mitos juga yang beredar di masyarakat nih dokter. Latihan angkat beban menurunkan resiko osteoporosis pada wanita menopause. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta dok, betul sekali. Itu benar banget, latihan beban bisa mengurangi atau bahkan mencegah osteoporosis. Kenapa? Karena dengan latihan beban memberikan kepadatan tulang lebih lagi nih. Jadi tulang lebih kuat, jadi bisa sustain lama. Nah, makanya sebenarnya kita nih sebagai para wanita jangan sampai lupa untuk angkat beban karena manfaatnya banyak. Oke. Nah, biasanya mungkin apalagi ibu-ibu di rumah, biasanya latihan angkat beban ini sebaiknya dilakukan pada usia berapa sih? Nah, sebisanya sih kalau bisa pada saat sebelum menopause sih jauh lebih bagus.
gitu. Kayak misalnya usia prime gitu kan 30 abis itu masa otot akan menurun. Mulai menurun. Ya, kalau bisa jauh-jauh sebelum itu pada saat misalnya even teenager pun boleh banget loh. Jadi dewasa terus itu oke banget karena dengan kita latihan beban kita sebagai ada investment di masa depan dok. Oke, setuju banget. Jadi dengan latihan beban atau weightlift ada investment Yes, di masa karena depan lewat kekuatan ototnya. Betul sekali. Oke. Tapi emang benar banget ya. Jadi ternyata kekuatan otot ini atau latihan angkat beban ini di samping menjaga kekuatan otot, tapi juga untuk kesehatan tulang ya. Banget. Oke, nah pemirsa ternyata sangat bermanfaat. Masih banyak informasi lainnya, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.